Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Durusul Lugha Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita. Bisa dibuka latihan yang kedua halaman 22. Sebelum kita masuk latihan, kita ingatkan kembali di pelajaran keempat ini kita dikenalkan dengan huruf-huruf jar, yang mana huruf jar tersebut berfungsi menjadikan kata yang setelahnya harus dibaca jar atau harus dibaca kasroh. Kemudian yang kedua, kita juga pelajari tentang kata ganti, yaitu huwa dan kata ganti apa? Hiya. Huwa kata ganti untuk satu orang apa? Laki-laki, sedangkan hiya kata ganti untuk satu orang perempuan. Dan kemarin juga kita sudah sempat menyebutkan ciri-ciri kata yang mudzakkar dan muannas. Baik, itu sedikit ia mengingatkan pelajaran kita sebelumnya. Baik, sudah dibuka halamannya? Kita masuk ke latihan yang kedua ini ya. Kata beliau, Iqra waktub. Apa artinya Iqra, Bu Ima? Bacalah. Waktub. Tulislah. Iqra waktub, bacalah dan tulislah, gitu ya. Ma'a dhabti awakhiril kalimati, ma'a bersamaan dengan dhabti mengharokati awakhiril kalimati, akhir-akhir kalimat berikut. Jadi di sini kita suruh baca dan menulis, tapi yang paling penting ini. Yang paling penting adalah ini. Ya. Bersamaan dengan apa? Mengharokati. Karena kita sudah dapat dua harokat ya. Harokat yang pertama adalah harokat dhammah dan harokat yang kedua apa? Kasroh. Maka di sini beliau ingin melatih kita untuk membaca agar tidak salah dalam sisi bacaan maupun harokat akhir. Ya, harokat akhir. Baik, monggo Bu Ajeng. Dari Bu Ajeng. Madrasatu. Mana Bu? Mana madrasatunya? Nggak ada ini. Al-madrasatu. Baik, al-madrasatu. Terus Bu Fitria. Fil madrasati. Kenapa dibaca ti? Karena ada huruf jar. Karena ada huruf jar fi. Terus selanjutnya Bu Ima. Fil baiti. Fil baiti. Oke. Terus Bu Penta. Al-baitu. Al-baitu. Terus Bu Siska. Al-ghurfatu. Al-ghurfatu. Kenapa nggak dibaca al-ghurfati? Karena nggak ada huruf jar. Nggak ada huruf jar. Terus Bu Ajeng. Al-hammamu. Al-hammamu. Apa artinya hammam? Kamar mandi. Kamar mandi. Terus selanjutnya Bu Fitria. Fil matbahi. Apa artinya? Di dapur. Di dapur. Matbah itu artinya dah dapur. Lanjut Bu Ima. Al-maktabu.
Al-maktabu, apa arti maktabu? Meja. Meja. Ya, al-maktabu meja, meja itu. Terus, Bu Penta. Alal maktabi. Alal maktabi. Kenapa dibaca alal maktabi, Bu Penta? Ada huruf jar. Mana huruf jarnya? Alal. Ala. Oke ya. Di sini ala termasuk huruf jar. Apa artinya ala, Bu Penta? Di atas. Di atas. Ya, dari sisi bacanya langsung alal maktabi. Taib. Terus selanjutnya Bu Siska. Alal kursi. Alal kursiyi. Ya, alal kursiyi. Terus Bu Bajeng. As-sariru. As-sariru. Terus Bu Fitria. Alal maktabi. Wah, berubah nih, beda cetakan ini. Alal kitabi. Kitab atau maktab? Kitab. Kitab ya. Saya kira beda cetakan karena kan ada berbeda cetakan dari satu kitab ke kitab yang lain. Alal kitabi. Apa arti alal kitabi? Di atas kitab. Di atas kitab. Baik. Terakhir Bu Penta. Bu Penta. Niki Bu Penta. Fil masjidi. Apa artinya fil masjidi, Bu Penta? Di dalam masjid. Gitu ya, Masya Allah. Jadi sudah bisa membedakan kapan di dhammah dan kapan di kasroh. Lanjut. Iqra waktub. Iqra waktub. Diartikan Bu Siska. Bacalah dan tulislah. Bacalah dan tulislah. Kita saat ini baca dulu ya. Ada penulis, nanti menyusul insya Allah. Taib, nomor 1, Bu Siska. Tolibu fil jami'ati. Dibaca ti. Ya. At-talibu fil jami'ati. Apa artinya Bu Siska? Pelajar itu di universitas. Taib, al-jami'ah ini kosakata baru ya. Al-jami'ah artinya universitas. Jadi pelajar itu di dalam universitas. Taib, lanjutnya nomor 2 Bu Penta. Bukan rijal. Ar-rajulu fil masjidi. Apa artinya Bu Penta? Hasan. Taib, nomor 3 Bu Ima. Ainat tajiru huwa fit dukani. Taib, huwa fit dukani. Artinya Di mana pedagang itu? Dia di dalam toko. Dia di dalam toko. Oke, Bu Fitria. Al-qalamu alal maktabi. Artinya Al-qalamu. Pena itu di atas meja. Pena itu di atas meja. Oke, Bu Ajeng. Aina Zainabu dia fil ghurfati. Artinya di mana Zainab? Dia di dalam ruangan. Ghurfah diartikan dalam kamar. Ya. Kalau ruangan nanti ada sendiri, ghurfah lebih ma'ruf, lebih dikenal dengan arti kamar ya. Terus Bu Siska nomor 6. Ainal waraku huwa alal maktabi. Artinya di mana kertas itu? Kertas itu di atas meja. Kertas itu di atas meja gitu ya. Oh, masih ada lanjutan. Lanjut. Masih ada lanjutannya. Bu Penta. Ulangi. Apa artinya? Al-mudarris. Oke, betul. Dia berada di dalam kelas. Fasal ini baru ya? Iya. Fasal baru artinya kelas. Taib. Lanjut, Bu Ima. Aina yasiru
Wa fil mirhadi. Mirhadi artinya Di mana Yasir? Dia di dalam toilet. Toilet. Ya, di dalam toilet. Oke. Bu Fitria, nomor 9. Asyamsu wal qamaru fis samai. Oke, artinya Matahari itu dan bulan itu di langit. Di langit. Ya, jadi matahari dan bulan itu di langit. Oke, terakhir Bu Ajeng. Man fil fasli. Siapa di dalam kelas? Siapa, Bu? Nggak ada jawabannya di sini ya. Baik, perhatikan dari pelajaran kita ini di latihan yang ini Iqra Waktub ini. Di sini kita dilatih oleh beliau untuk membaca suatu kata yang tidak berharokat, gitu ya. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita sudah bisa membaca ini namanya Arab gundul, Bu ya. Ini udah gundul kan ini? Iya, sudah gundul. Jadi jenengan sudah bisa sedikit-sedikit membaca apa Arab gundul. Kemudian kelebihan beliau ini, pemilik kitab, ketika ada suatu pembahasan yang baru, itu beliau pasti memberikan harokat. Seperti nomor 5 ini, lihat di sini dikasih harokat. Kalau beliau kasih harokat, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, pembahasannya baru. Yang kedua, kemungkinan kosakata baru. Contohnya kosakata baru seperti, nah ini di halaman setelahnya, nomor 7, nomor 8. Lihat di sini, ada harokatnya nggak? Ada. Ini juga ada harokatnya nggak? Ada. Ini juga, karena ini kosakata baru. Cuman beliau tetap belakangnya dikosongi harokatnya, nggak dikasih harokat di belakang ini. Tetap nggak dikasih harokat. Kenapa? Karena kaedahnya sudah beliau ajarkan. Ya, kaedahnya sudah beliau ajarkan. Yaitu apa? Ketika di depannya ada fi, ya, dan fi ini termasuk huruf jar, maka kata setelahnya harus dibaca kasroh, gitu ya. Jadi sebenarnya dapat kita bisa ambil faedah di sini bahwasanya orang-orang yang bisa membaca Arab gundul itu satu, karena dia sudah melewati kosakata yang banyak. Karena kosakatanya sudah banyak kan ya. Kita ambil contoh ini. Nih, dilihat yang saya kasih kota ini. Ya, kita bacanya apa? Al-Mudarris. Padahal mim itu kan bisa kemungkinan banyak harokatnya kan? Bisa ma, bisa mi, kan begitu. Tapi kita bacanya mu. Dal juga kan kemungkinan harokatnya banyak. Bisa sukun, bisa fathah, bisa kasroh, bisa doma. Kemudian seterusnya begitu. Ya. Tapi kita membacanya dengan mudarris, kenapa? Karena kosakata yang kita dapatkan sudah tersimpan di benak kita. Kalau kalimatnya seperti ini, pasti bacanya apa? Mudarris. Bukan madrus, gitu kan? Enggak, pasti bacanya mudarris. Lah, demikianlah dengan banyaknya kosakata yang kita hafalkan, itu membantu kita untuk bisa membaca suatu kata atau kalimat yang gundul di dalam bahasa Arab, ya. Maka oleh karena itu kosakatanya tetap di murojaah ya. Tetap kosakatanya di murojaah supaya kedepannya lebih mudah. Karena termasuk salah satu faktor yang sering kita dapatkan dari teman-teman yang belajar durusul lughah, ya belajar kitab ini, terkadang mereka berhenti di tengah jalan, tidak bisa melanjutkan lagi belajar durusul lughah. Di antaranya faktornya satu, kosakata yang sudah lewat dia tidak hafalkan. Sehingga ketika dia melangkah ke depan, dia mendapatkan seakan-akan kata tersebutlah kata yang baru, sehingga dia merasa susah, ya tidak bisa membacanya. Yang kedua yang sering kita dapatkan, dia melupakan kaedah yang sudah dia lewati.
ya dia sudah melupakan kaidah yang sudah dia lewati. Dan yang butuh saya ingatkan, kitab Durusul Lughah ini kaidah dari pelajaran pertama sampai terus nanti ke belakang itu semua kaidahnya saling apa? Berkaitan satu dengan yang lain. Ya, berkaitan satu dengan yang lain, maka tidak boleh dilupakan. Gitu ya, tidak boleh dilupakan. Tapi terkadang saya ini Ustaz, terkadang saya izin, nggak ada masalah, izin boleh. Ya, yang terpenting materinya tetap diikuti. Ya, karena terkadang begini, kalau sudah misalkan ya, sekali kita nggak ngikutin, misalkan kita sekali nggak ngikut nih, itu nanti ada keinginan untuk nggak ngikuti berapa kali? Dua kali. Terus nanti akan lagi mengikuti tiga kali, terus begitu. Jadi apa namanya bahasanya? Tuman. Ya, karena tuman dia. Terbawa kondisi akhirnya ya sudah nggak apa-apa. Lah, ketika dia tersadar ternyata PR-nya dan kaidah sudah terlewat banyak sehingga akhirnya merasa menjadi apa? Susah, menjadi beban, dan di situ setan datang mengatakan apa? Kamu memang nggak bisa belajar bahasa Arab. Akhirnya dia pun berhenti, dan berhentinya macam-macam alasannya. Ada bilang lagi sibuk lah, karena ada kegiatan lain lah, dan yang semisalnya. Maka di sini saya ingatkan kembali, belajar bahasa Arab ini ya tujuan kita adalah agar bisa memahami Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an adalah ucapannya Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman yang benar, gitu ya. Jangan sampai kita mengatakan cinta kepada Allah tapi kita tidak memahami ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, baik, sekarang kita masuk kaidah baru. Lanjutannya, perhatikan poin A lagi sekarang. Poin A. Di sini disebutkan nama laki-laki dan nama perempuan. Nah, ini yang mempunyai anak nih banyak nih, tinggal pilih nih. Mau yang mana ini atau semua juga boleh. Berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8. Baik, saya baca, tolong diikutin ya. Muhammadun. Muhammadun. Khalidun. Khalidun. Hamidun. Hamidun. Yasirun. Yasirun. Ammarun. Ammarun. Sa'idun. Sa'idun. Aliyun. Aliyun. Abbasun. Abbasun. Aminatu. Aminatu. Zainabu. Zainabu. Fatimatu. Fatimatu. Maryamu. Maryamu. Aisyatu. Aisyatu. Khadijatu. Khadijatu. Sofiyatu. Sofiyatu. Ruqayyatu. Ruqayyatu. Baik. Coba Bu Siska baca yang laki-laki, untuk nama laki-laki yang lain ikutin. Muhammadun, Muhammadun. Khalidun, Khalidun. Hamidun, Hamidun. Yasirun, Yasirun. Ammarun, Ammarun. Sa'idun, Sa'idun. Aliyun, Aliyun. Abbasun, Abbasun. Bu Fitria yang perempuan. Aminatu, Aminatu. Zainabu, Zainabu. Fatimatu, Fatimatu. Maryamu, Maryamu. Aisyatu, Aisyatu. Khadijatu, Khadijatu. Sofiyatu, Sofiyatu. Ruqayyatu. Ruqayyatu. Baik. Sekarang coba Bu Ima, apa kira-kira kaidah yang disebutkan beliau di sini? Apa kira-kira kaidah yang mau beliau sebutkan ke kita? Perbedaan antara nama laki-laki dan perempuan. Laki-laki ditanwin. Betul, ya. Jadi perbedaan atau kaidah yang beliau maukan di sini adalah harokat akhir untuk nama laki-laki dan nama perempuan. Kalau nama laki-laki ya ditanwin. Nama laki-laki ditanwin akhirnya.
Ya, jadi nama laki-laki secara penulisan akhirnya itu ditanwin. Dan ini berbeda dengan nama perempuan. Kalau nama perempuan, harokat akhirnya itu tidak boleh ditanwin begini. Jadi kalau ada yang membaca Aminatun, benar apa salah? Salah. Enak nggak kalau dibaca Aminatun? Beneran nggak enak? Ya, kalau enak enak aja kan gitu ya. Cuman karena kita kan mempelajari bahasa Arab, jadi kita harus mengikuti kaidah dari mereka. Kaidahnya gimana? Nama perempuan tidak boleh ditanwin. Ya, nama perempuan tidak boleh ditanwin. Makanya tadi di atas kita intip sedikit di atas. Nah, ini di halaman 22 tadi. Soal nomor 5. Aina Zainabu. Ya, di situ dikasih harokat kan? Dan tadi kan saya sebutkan, tatkala boleh memberikan harokat, ada kalanya kaidah baru atau kosakata baru. La Zainab ini untuk kaidah baru. Yaitu apa? Bahwasanya Zainab ini nama perempuan, maka dia tidak boleh ditanwin. Bacanya Aina Zainabu. Ini sudah kita lewati belum pelajaran ini? Sudah kita lewati tapi tidak saya jelaskan. Yaitu ketika di percakapan. Perhatikan di atas. Di bagian ba di percakapan, percakapan. Pertanyaan-pertanyaan. Di bagian yang ketiga. Pada contoh pertanyaan apa? Wa aina Aminatu. Di situ dibaca Aminatu. Sedangkan sebelumnya ditanwin semua kan? Muhammadun, Yasirun, Aminatu. Ya, jadi pada pertemuan sebelumnya sebenarnya kalimat ini sudah kita lewati. Cuman tidak saya singgung kaidahnya. Kenapa? Karena belum waktunya, gitu ya. Kalau mau saya singgung bisa-bisa aja, cuman belum waktunya. Kalau belum waktunya dipetik itu jadinya apa, Bu? Ya, belum matang sedil. Gitu kan ya. Kecut, nggak enak. Jadi memang segala sesuatu itu pembahasannya ditunggu waktunya. Jadi ketika memang belum sampai nanti aja. Ya, kalaupun ada yang tanya kemarin misalkan ada yang tanya, ya nanti saya bilang Pak, nanti ada waktunya kita akan pelajari. Kenapa? Kalau saya jelaskan di waktu itu juga yang ada jenengan apa tambah pusing gitu ya. Tapi kalau hari ini kan sudah siap fresh nih, sudah siap kaidah baru. Jadi ketika dapat kaidah baru bisa diterima. Tapi ya, jadi apa kaidahnya tadi Bu Siska? Tidak boleh ditanwin. Itu ya, jadi kaidahnya nama perempuan tidak boleh ditanwin gitu ya. Dan dari sinilah kita bisa mengetahui laki-laki dan perempuan itu berbeda. Jadi ya, perempuan ditanwin nggak boleh, jangan dipaksa. Perempuan itu yang nggak ditanwin ya sudah ikutin, nggak ditanwin. Ya, gitu. Faedah yang kedua, ini bukan kaidah ya, faedah. Faedah yang kedua yang bisa kita dapatkan di sini, bahwasanya nama-nama itu dari sisi penulisan harus sesuai yang datang dari orang Arab. Tidak boleh apa? Buat sendiri. Masih ingat kita punya cerita dengan ini? Masih ya? Nah, jadi tidak boleh buat sendiri. Jadi nama itu harus sesuai dengan apa yang ditulis oleh mereka. Ya, harus sesuai dengan apa yang disebutkan oleh mereka. Walaupun seakan-akan, bukan sekarang, seakan-akan kalau kita bilang Fatimah itu kan pakai ta ya. Pakai ta, kalau huruf Indonesia Fatimah pakai ta. Gitu ya. Tapi secara penulisan yang benar harusnya bukan ta, tapi apa? To, gitu ya. Dan fa-nya pun panjang, gitu ya. Fa-nya juga panjang. Sehingga untuk nama-nama baik nama laki-laki maupun nama perempuan secara penulisannya harus sesuai dengan yang tertulis di sini. Tidak boleh membuat-buat sendiri. Ya. Baik, misalkan di sini nih. Misalkan di sini, ini ada Muhammad ya. Ini ada Muhammad kan?
nanti kita juga akan dapatkan Mahmud. Ada Muhammad, ada Mahmud. Lah, kalau kita ngarang, ini bisa kita baca Mahmud juga nggak ini? Bisa. Ya, tapi secara penulisan, kalau Mahmud itu tulisannya, ya setelah mim itu waw. Jadi begini, Mahmud. Nah, begitu. Itu baru benar. Kalau dia seperti ini tulisannya, maka bacanya Muhammad. Ya, bacanya Muhammad. Jadi ya. Jadi harus sesuai dengan yang ada dari orang Arab, tidak boleh buat-buat sendiri. Kalau pakai bahasa kaidahnya itu, mereka mengatakan bahwasannya nama-nama orang itu sama'i. Nama-nama orang itu sama'i. Sama itu apa? Sesuai dengan yang didengar. Ya, yang didengar tulisannya begitu, ya, maka bacanya juga seperti itu. Tapi bisa difahami kaidahnya nih? Tapi ya. Apa kaidahnya tadi, Bu Fitria? Perbedaan penulisan nama laki-laki dan perempuan. Jika nama laki-laki akhirnya di akhir katanya ditanwin, kalau perempuan tidak boleh ditanwin. Bu Ajeng, sampai saat ini pelajaran ini Bu ya, jangan dicampur pelajaran lain ya. Sampai saat ini kata yang tidak boleh ditanwin yang sudah kita lewati ada berapa keadaan? Kata yang tidak boleh ditanwin yang sudah kita lewati ada berapa keadaan? Ayo coba. Yang tidak boleh ditanwin ada berapa keadaan? Kata yang di alif lam. Terus? Bertemu huruf jar. Nama perempuan. Nama perempuan. Sudah? Sudah ini? Nama perempuan. Bener sudah? Ya sudah kalau gitu ya udah. Nah gitu ya. Jadi kalau kita buat ya sampai saat ini ya. Jadi kita buatkan di sini tabelnya. Jadi kata yang tidak boleh ditanwin, ya kata yang tidak boleh ditanwin yang sudah kita pelajari. Jadi ada berapa? Ada 2 ya. Ada 2. Bentar. Ini sebagai pengingat aja ya. Yang pertama apa? Ketika bersambung gitu ya. Ketika bersambung dengan alif lam. Ini yang pertama jadi. Ya, jadi yang pertama adalah ketika bersambung dengan alif lam. Ini yang pertama. Yang kedua nama perempuan. Nama perempuan. Ini yang kedua.
Oke, ini nggak boleh ya, tidak boleh ditanwin ketika bersama dengan alif lam dan ketika dia nama perempuan. Kita contohkan kalau nama perempuan seperti apa tadi contohnya? Seperti contohnya Aminatu, kemudian Fatimatu. Kalau bersama dengan alif lam contohnya apa? Al-qalamu. Apalagi? Al-kitabu. Gitu ya. Oke. Selain dua keadaan ini, gitu ya, selain dua keadaan ini, maka hukum asalnya suatu kata itu dibaca tanwin, ya, dibaca tanwin. Ini keadaan yang pertama. Dan ini keadaan yang kedua. Baik. Kita lanjutkan kitabnya. Iqra waktub ma'adhabti awakhiril kalimati. Diartikan Bu Siska. Akhir kalimat. Coba Bu Fitria dibaca itu. Yang ini, jangan, bukan yang bawah, yang ini dibaca. Ikro waktu ma'a dokti awakhiri al kalimatu al kalimati. Ulangi sekali lagi. Ikro waktu ma'a dokti awakhiri al kalimati. Oke, Masya Allah ya. Jadi yang seperti ini juga dibiasakan untuk diharokati juga ya, biar terbiasa. Ya, oh ini harokatnya. Jadi ketika kita ketemu lagi nanti ke depan, oh cara bacanya begini. Adapun kenapa kok dibaca dokti, kenapa kok dibaca awakhiri, kenapa kok dikalimati? Sabar, nanti akan ada masanya ya. Oke. Iqra waktub ma'adhabti awakhiril kalimati, gitu ya. Baik, coba diartikan lagi Bu Penta. Mm-mm. Mm-mm. Ya, akhir kata berikut. Jadi yang diminta harokati yang akhirnya ya. Akhirnya. Baik, monggo dibaca Bu Siska. Nomor yang pertama. Hamidun. Ini setelah kita dapatkan langsung dikunduli sama beliau. Ya, udah lewat gundul, lewat langsung gundul. Taib. Lanjut Bu Penta. Zainabu. Oke, terus Bu Ima. Bu Fitria. Ammarun. Bu Ajeng. Saidun. Bu Siska. Bu Penta. Maryamu. Oke. Bu Ima. Aliyun. Bu Fitria. Khalidun. Bu Ajeng. Abbasun. Bu Siska. Aisyatu. Bu Penta. Muhammadun. Bu Ima. Sofiyatu. Bu Fitria. Khadijatu. Jelas ya. Jadi sini kita dilatih untuk membedakan, oh ini nama laki-laki boleh ditanwin, oh ini nama perempuan tidak boleh ditanwin. Insyaallah. Lanjut. Baik. Siapkan buku sekarang. Siapkan buku.
Terjemahkanlah kalimat berikut ke dalam bahasa Arab. Terjemahkanlah kalimat berikut ke dalam bahasa Arab. Yang pertama, siapa di dalam toko? Siapakah yang di dalam toko? Dia adalah Sofia. Dia adalah Sofia. Nomor 2, Ammar adalah pelajar di universitas. Ammar adalah pelajar di universitas. Ketiga, apakah itu kuda? Bukan. Itu kucing. Dan kucing itu di atas toko. Sudah, cukup 3 aja.
Sudah? Monggo. Baik, alhamdulillah sudah dikerjakan dan hasilnya bagus. Hanya saja ada beberapa masukan dari saya atau koreksi dari saya. Koreksi yang pertama, perhatikan papan tulis. Ini koreksi yang pertama. Kemarin kita sebutkan bahwasannya kata setelah huruf jar harus dibaca apa? Dibaca kasroh. Tapi betul ya. Perhatikan di sini, ketika ada huruf fi, ya ada huruf fi dan huruf fi termasuk huruf jar ya, maka kata setelahnya harus dibaca kasroh. Cuman kata setelah fi ini ada dua model. Ada yang menggunakan alif lam dan ada yang tidak menggunakan alif lam. Contoh kita kasih di sini kalimat dukan. Begini ya. Yang satu tidak pakai alif lam jadi langsung dukan begini ya. Baik, perhatikan di sini kedua-duanya sama-sama harus diharokati kasroh. Hanya saja bedanya kalau dia menggunakan alif lam maka kasrohnya kasroh satu. Kalau tidak menggunakan alif lam maka dia menggunakan kasroh
kasrotain. Yang menggunakan kasrotain. Jadi kita membacanya fi dukani dan fi dukanin. Jadi poinnya sama-sama apa? Sama-sama harokat akhirnya harus dikasroh. Tapi perbedaannya kalau dia menggunakan alif lam maka kasrohnya satu. Kalau tidak menggunakan alif lam maka dia kasrotain. Ini bisa dipahami insyaallah. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua pada contoh yang keberapa itu? Ammar itu contoh keberapa? Contoh kedua. Di situ kan saya tulis Ammar adalah pelajar gitu ya. Kata setelah adalah itu adalah predikat. Kata setelah adalah itu adalah predikat. Yang mana kita sudah pelajari predikat itu tidak boleh apa? Dikasih alif lam. Maka yang benar adalah Ammarun Tolibun. Gitu aja. Ammarun Tolibun. Ya, jadi bukan pakai Ammarun atau Tolibu. Karena Ammar adalah subjek, kemudian Tolibun adalah apa? Predikat, dan predikat tidak boleh menggunakan alif lam. Yang ketiga pada nama-nama perempuan walaupun kita membacanya dengan nama Sofia, Khadijah, tapi tetap penulisannya dengan tak marbutoh. Ya, tetap kita nulisnya begini ya. Misalkan Sofia gitu ya. Maaf. Misalkan kita pakai kata Sofia. Tetap akhirnya kita kasih titik begini. Sofia. Tetap kita kasih titik walaupun cara membacanya dengan merubah jadi huruf apa? H. Ya, jadi tetap Sofia. Tetap tulisannya secara penulisan ya. Adapun secara harokat Sofia tuh begitu ya. Sofia tuh. Ini tiga masukan dari saya atau koreksi dari saya. Ada yang ditanyakan? Bu Ajeng ada? Belum ya? Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya yang bertanya. Lihat papan tulis, lihat layar. Di situ ada berapa kalimat itu? Ada 5 kalimat, gitu ya. Jadi satu orang satu, nggak usah ditulis. Saya cuman suruh membaca dan mengartikan, gitu ya. Nah, silahkan jenengan pilih yang mana itu. Nanti saya tunjuk, saya jenengan yang membaca. Di sini 5 orang kan ya, Bu Ajeng, Bu Fitri, Bu Ima, Bu Penta ya 5. Satu orang satu dah tuh. Sudah punya pilihan masing-masing? Baik. Dari Bu Siska, milih yang mana Bu Siska? Nomor 1, 2, 3, 4, 5? Nomor 1. Oke. Nomor 1. Monggo Bu Siska dibaca. Al-mudarrisu alal jamali. Apa artinya? Guru itu di atas unta, gitu ya. Yang namanya contoh bebas ya. Ngapain dia terserah, pokoknya di atas unta dia. Betul. Al-mudarrisu alal jamali. Pertanyaan saya, Bu Fitri, Bu Sisan ya? Pertanyaan saya, al-mudarrisu, kenapa jenengan bacanya mudarrisu nggak mudarrisun? Ada alif lam. Terus alal jamali, kenapa dibaca li? Karena kemasukan ala. Betul. Baik. Bu Penta, jenengan milih yang mana Bu Penta? Nomor 4 boleh. Nomor 3. Monggo Bu Penta.
Ulangi. Sekali lagi. Adzalika yasirun. Oke. Naam. Huwa tabibu. Huwa Tabibu. Tobi. Bun atau bu? Bun. Oke, betul. Artinya? Apakah itu Yasir? Ya, dia seorang dokter. Dia seorang dokter. Ya. Apakah itu Yasir? Iya, dia seorang dokter. Pertanyaan saya, Bu Penta. Pertanyaan saya, kenapa di sini saya pakainya kalimat huwa? Kok enggak hiya? Karena dia seorang laki-laki. Siapa yang laki-laki? Yasir. Jadi ini huwa kata ganti dari Yasir. Oke. Taib. Bu Fitria. Nomor 2. Enggak nomor 4, Bu. Taib, Bu Fitria, monggo. Az-zahratu alas sariri. Az-zahratu alas sariri. Apa artinya? Bunga itu di atas ranjang. Bunga itu di atas ranjang. Oke. Di atas ranjang. Az-zahratu, ini pertanyaan saya Bu Fitria. Zahratu ini kalau kita kasih pakai kata ganti, ini yang benar huwa atau hiya? Hiya. Pakai hiya? Hiya. Enggak huwa? Tidak. Huwa aja lah. Hiya. Kenapa hiya? Karena ada tak marbuto yang menandakan itu mu'annas. Oke, itu mu'annas. Masya Allah. Bu Ima, monggo. Tinggal 2 pilihan. Nomor 4 tuh, Masya Allah nih 4 nih. Monggo, Bu Ima. Mada alal maktabi. Alal maktabi qalamun. Wa kitabun. Alal maktabi qalamun wa kitabun. Oke. Monggo. Apa yang ada di atas meja itu? Di atas meja itu ada pena dan kitab. Hasan, ada pena dan kitab. Kenapa di sini jenengan bacanya qalamun pakai tanwin? Karena tidak ada alif lam. Gitu ya, tidak ada alif lam. Betul. Terakhir, monggo Bu Ajeng. Huwa talibun fil jami'ati la huwa tajirun. Artinya? Apakah dia pelajar di universitas? Bukan, dia seorang pedagang. Dia seorang pedagang. Jadi kan kelihatan mungkin ada laki-laki dia di universitas gitu kan. Kiranya dia mahasiswa. Maka ditanya, "Ahwa talibun fil jami'ah?" Apakah dia adalah seorang pelajar di universitas? Tidak. Dia itu cuma pedagang. Jadi dalam dia nggak belajar, di dalam dia totolan. Baik, pertanyaan saya untuk Bu Ajeng. Kalau seandainya kata ini Bu Ajeng, ya, saya kasih begini, pakai alif lam, benar atau salah? Ahwa at-talibu. Salah. Kenapa salah? Karena dia predikat. Nah, karena dia predikat, gitu ya. Karena dia predikat. Bisa dipahami insyaallah nih? Baik. Kalau gitu PR-nya buat 5 kalimat kayak gini. Ya, maksudnya buat terserah. Paling buat kalimat yang beginilah modelnya. Bisa kayak nomor 4 itu lebih bagus. Ya. Bisa kayak nomor 5 itu bagus. Yang lain boleh. Gitu ya. Saya minta kalau bisa 5 tapi bervariasi. Jangan semua kayak model 1 nomor 2. Ya, nomor 1 nomor 2 kan gampang tuh. Ya, jadi dibuat bervariasi. Ada kata tanya, mungkin ada pakai isim isyarah dengan kosakata yang sudah kita pelajari sebelumnya. Gak usah banyak-banyak, 5 aja. 1 hari 1 kan cukup kan ya. 1 hari 1 ini gitu. Sudah? Baik, faedah yang ingin saya tambahkan lagi di sini untuk kalimat ini.
Nah ini kalimat ini yang kemarin belum sempat saya sebutkan. Alal maktabi qalamun wa kitabun. Faedahnya di sini pada dua kalimat ini. Di sini tadi kan saya lihat beberapa tugasnya jenengan, ada yang pakai alif lam, ada yang tidak pakai alif lam. Maka jawabannya dua-dua boleh. Boleh jenengan mengatakan alal maktabi al qalamu, boleh. Alal maktabi qalamun juga boleh gitu ya. Mana yang jenengan anggap paling gampang silahkan gitu ya. Kenapa kok boleh dua-duanya? Kapan-kapan kita jelaskan insya Allah. Yang penting saya inginkan di sini hanya kata seperti ini. Kalau kita dapat buat kalimat seperti ini, maka qalamun wa kitabunnya boleh pakai alif lam, boleh juga tidak. Itu aja faedahnya. Baik. Sudah nggak ada yang tanyakan? Nggih. Amarun kalau beda nggak sama yang boleh pakai alkolamu sama jadi amarun kan langsung amarun taulidu. Masya Allah. Pertanyaannya bagus nih. Baik. Jadi kita buat di sini ya. Jadi pertanyaannya dari Bu Penta ini tentang kalimat Ammar seorang pelajar, Bu ya. Ammar seorang pelajar. Oke. Di sini kalau kita buat kalimatnya kan begini. Ammarun libun gitu Bu ya. Ammarun libun. Mungkin yang menjadi pertanyaan kita adalah pada kata Ammar ini. Itu Bu ya. Ammar ini kalau secara status dia kan S ya. Status kan S ya. Sedangkan Thalib statusnya adalah P. Dan kita pelajari dulu yang namanya S harus pakai apa? Ya, pakai dawet dan semisalnya biar lebih enak toh. S-nya ini. Tapi jangan terlalu tegang, santai dulu. Jadi S subjek ya, subjek kan harus pakai alif lam. Oke. Maka di sini saya jawab untuk nama orang ya baik nama laki-laki ataupun perempuan, walaupun dia tidak menggunakan alif lam, dia sudah layak menjadi subjek gitu loh. Untuk nama orang ya, baik laki-laki ataupun perempuan, dia sudah layak menjadi subjek tanpa harus menggunakan alif lam. Tapi selain nama orang, ketika ingin kita jadikan subjek, maka harus menggunakan alif lam. Jadi kalau kita buat ringkas gampangnya, alif lam ini berlaku ketika subjeknya itu bukan nama orang, begitu aja. Bukan nama orang. Ini yang pertama. Sudah ya? Yang kedua, untuk nama orang, penambahan alif lam padanya harus memang ada dari orang Arab. Kan ada terkadang nama orang ini. Nama orang ada namanya seperti ini. Hasanun. Ada juga namanya Al-Hasan gitu ya. Maka ini boleh dengan menambahkan apa? Alif lam boleh karena memang didengar dari orang Arab seperti itu. Tapi kalau Ammar, pernah dengar nggak? Ya, Al-Ammar, nggak ada nama orang. Ya, lebih seringnya yang kita dengar Ammarun tanpa menggunakan alif lam. Maka secara penulisan seperti ini aja. Begitu Penta? Oke. Jadi saya kembalikan lagi, untuk nama orang ketika kita ingin jadikan subjek tidak butuh menambahkan alif lam. Karena alif lam itu ditambahkan untuk subjek tatkala subjeknya itu selain nama orang. Baik, ada lagi? Oke. Tadi kan di contoh yang itu kan ada buah dan dia. Ada huwa.
Nggih, huwa. Gua itu juga langsung diikuti tanwin ya Ustaz, nggak boleh pakai alif lam. Baik, Masya Allah, bagus juga di pertanyaannya nih. Jadi sekarang untuk kalimat ini nih, yang paling bawah nih ya. Iya. Lah, huwa di sini juga statusnya kan S juga nih. Dia kan S juga nih. Maka untuk huwa juga sama kayak Ammar. Kata ganti itu nggak butuh pakai alif lam, sudah bisa jadi subjek. Begitu. Nggak butuh pakai alif lam. Dan nanti ke depan akan saya sebutkan kata-kata yang menjadi subjek itu apa saja. Nanti ke depan insya Allah. Terus bentuk subjek predikat itu bagaimana saja bentuknya di dalam kalimat Arabiyah, nanti juga kita akan sebutkan. Masih banyak insya Allah. Kalau saya sebutkan sekarang saya yang pusing nanti. Gitu ya. Jadi faedah yang baru yang kita dapatkan di sini, jadi nama orang kata ganti ketika kita jadikan subjek tidak butuh pakai alif lam. Langsung disebutkan begitu aja tanpa menggunakan alif lam sudah bisa menjadi subjek. Tapi berbeda ya, selain alif lam ya harus pakai alif, selain nama orang dan kata ganti harus pakai alif lam seperti contoh yang pertama, dan contoh yang kedua harus menggunakan alif lam. Ini juga sama ya, huwa tobibun. Huwanya kan subjek ya, tobibunnya predikat. Ada lagi? Sudah? Ada? Nggak ada ya? Jadi dulu saya pernah belajar bahasa Arab itu kan. Kemudian selesai pelajaran, guru itu nanya, ada yang ditanyakan? Gitu kan ya? Nggak ada. Terus berapa kali gitu nanya, nggak ada yang ditanyakan? Nggak ada. Kemudian pada suatu hari, akhirnya gurunya yang nanya. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan pelajaran yang sudah disampaikan barusan. Gitu ya. Ternyata ada beberapa perkara-perkara yang seperti tadi jenengan tanyakan tadi, seperti oh itu kan Ammar kenapa nggak pakai alif lam, huwa, begitu ya. Pertanyaan seperti itu. Maka ketika kita ditanya dan nggak bisa menjawab, dalam keadaan ketika ditanya apakah ada pertanyaan, kita jawabnya nggak ada pertanyaan, maka beliau mengatakan kalian ini belajarnya masih tidur. Kalian ini belajarnya masih tidur. Padahal waktu itu sudah pusing mikirin bahasa Arab. Dibilang masih tidur. Ya, terus akhirnya beliau nasihati di dalam belajar kita itu harus benar-benar punya istilahnya pertanyaan-pertanyaan apa kira-kira yang mengganjal gitu loh. Oh ini, karena dengan pertanyaan tersebut kita terasah dan terbimbing untuk bisa mengetahui manakah yang butuh ditanya. Karena memang untuk bertanya itu butuh latihan ternyata. Orang kalau nggak pernah bertanya, itu seakan-akan apa? Nggak ada masalah. Padahal masalahnya banyak, cuman dia tidak bisa menanyakan gitu loh. Jadi ternyata bertanya itu butuh belajar. Baik. Allah taala alam bisawab, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa difahami. Jangan lupa PR-nya 5 kalimat yang bervariasi, tidak boleh monoton dengan satu bentuk. Wallahu taala alam bisawab. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua urusan kita dimudahkan dan kita difahamkan untuk bisa mempelajari bahasa Arab, dimudahkan untuk memahami Al-Qur'an, dan kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.